Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi kita, yaitu materi tentang ilmu balaghah, yang mana di video sebelumnya dijelaskan bahwa ilmu ma'ani ataupun kalam terbagi ke dalam dua bagian. Ada yang namanya kalamul khabar, ada juga yang kedua yaitu kalamul insa. Nah, pada minggu sebelumnya ataupun pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang kalamul khabar, maka sekarang kita akan membahas tentang kalamul insa. Oke, yang pertama kita pelajari terlebih dahulu, kita kenali terlebih dahulu tentang ma'rifatu kalamil insya ataupun definisi daripada kalam insya tersendiri. Apa itu kalamul insya atau apa itu al-insya? Al-insya lughatan huwa al-ijadu. Apa maksudnya? Al-ijad maksudnya di sini adalah pengwujudan, pengadaan, gitu ya. Pengwujudan ataupun pengadaan. Sedangkan al-insya'u istilahan, insya secara istilah, huwa kalamun la yahtamilu sidqan wala kadhiban lidatihi. Yaitu kalam, suatu kalimat yang tidak bisa disebut benar ataupun salah, ataupun suatu kalimat, suatu kalam yang tidak bisa kita ponis bahwa kalimah ataupun kalam tersebut benar ataupun salah dilihat dari zatnya. Al-misal, contohnya wa aqimis shalah, qaulu ta'ala wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Nah, kalam tersebut tidak bisa kita ponis bahwa kalam tersebut benar ataupun salah dikarenakan kalimat tersebut bukan merupakan berita ataupun khobar, ya. Melainkan di dalam kalimat aqimis shalah di sini merupakan fi'lul amri ataupun suatu perintah, yaitu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sebuah pekerjaan ataupun kewajiban, yaitu melaksanakan sholat. Maka yang harus dilakukan oleh mukhatab ataupun yang mendengarkan, menerima ucapan tadi, yaitu menyimak daripada ucapannya tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah ma'rifat ataupun definisi daripada insya tersendiri, di sini ada pembagian daripada insya. Yanqasimul insya'u ila qismaini, bahwa insya tersendiri ataupun kalam insya terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada yang dinamakan insya'ut talabi, yang kedua ada yang dinamakan insya'u ghairu talabi. Apa itu insya'ut talabi? Insya'ut talabi adalah alladhi insya'ut talabi huwa alladhi yastad'i matluban ghairu hasilin fi i'tiqadil mutakallim waqtat talabi, ataupun ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqtat talabi. Maksudnya adalah kalam talabi menurut para pakar balaghah suatu kalam yang menghendaki adanya suatu tuntutan yang tidak terwujud ketika kalam itu diucapkan. Nah, dari kalam tersebut ataupun dari definisi tersebut, maka kita bisa memahaminya bahwa kalam talabi itu mengandung suatu tuntutan. Tuntutan tersebut yang mana tuntutan tersebut belum terwujud ketika ungkapannya tersebut diungkapkan, gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalam talabi di sini adalah suatu permintaan, ya, suatu permintaan untuk mengerjakan suatu hal ataupun meninggalkan suatu hal dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ghairut talabi, yaitu sebaliknya daripada talabi tersendiri, itu malayastati matluban ghairu hasilin waqtat talabi. Ya, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Untuk pertemuan sekarang kita bahas dulu pembagian ataupun bagian pertama dari insya, yaitu tentang insya'ut talabi. Nah, sebagaimana telah kita pelajari tadi bahwa insya'ut talabi itu adalah talabi secara harfiah ataupun secara makna logohnya itu talabi itu permintaan, ya. Permintaan baik itu permintaan mengadakan
seperti permintaan melaksanakan ataupun permintaan meninggalkan dan lain sebagainya. Di sini akan dijelaskan tentang naunya ataupun pembagian macam-macam daripada insya'ut thalabi tersendiri. Nah, anwa'u insya'ut thalabi. Ada insya'ut thalabi yang qasimu ila khamsati anwa'in, bahwa insya'ut thalabi terbagi ke dalam 5 macam. Yang pertama yaitu al-amr, yang kedua an-nahyu, yang ketiga al-istifham, yang keempat at-tamanni, dan yang kelima an-nida. Nah, dari yang kelima macam ini insya Allah saya akan bahas satu persatu. Insya Allah untuk pertemuan sekarang ataupun video kali ini saya akan bahas tentang al-amru terlebih dahulu. Oke. Yang pertama kita bahas yaitu tentang al-amru, ya. Adapun definisi daripada al-amru, huwa talabu husulil fi'li minal mukhatabi ala wajil isti'ala, yaitu menuntut dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi terhadap pihak yang lebih rendah. Atau maksudnya adalah suatu tuntutan untuk dilaksanakannya suatu pekerjaan dari mukhatab terhadap orang yang lebih rendah jabatan ataupun dari atasan terhadap bawahan, maksudnya seperti itu ya. Nah, apabila nanti ada sebuah perintah ataupun sigatul amri yang mana perintahnya dari bawahan terhadap atasan, maka itu tidak bisa disebut dengan al-amru, tapi itu disebut adua. Nanti kita bahas, nanti saya bahas juga di video ini insyaallah. Sekali lagi bahwa definisi daripada al-amru adalah talabu husulil fi'li minal mukhatab ala wajhil istila, yaitu tuntutan ataupun menuntut dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Nah, itu mungkin ya untuk definisi secara artinya. Selanjutnya ada yang nama siyagul amr ataupun sigoh ya untuk penyusunan suatu kalam amr. Jadi untuk menyusun suatu kalam amr itu tidak harus dengan fil amr saja. Tapi di sana ada setidaknya ada 4 sigoh ya. Di sini ada 4 sigoh. Yang pertama sigoh fi'lul amri. Ya udah pasti sigoh fi'l amri, yaitu semua kata kerja yang bersigot fi'l amr termasuk kategori tolabi. Contohnya misalkan di sini qaulu ta'ala ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Hei Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Nah, ini merupakan perintah ya, yang mana perintah tersebut perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yahya untuk mengambil kitab dengan sungguh ataupun dengan kuat ataupun dengan sungguh-sungguh. Nah, ini merupakan perintah yang mana perintah tersebut menggunakan sigoh fi'lul amri yaitu pada kalimat khud. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu sigoh fi'lul mudhari al-majzum bilamil amri ataupun al-mudhari'u al-majzum bilamil amri. Maknanya sama dengan amr tadi ya, yaitu suatu perintah, hanya saja biasanya ini digunakan untuk orang ketiga ataupun goib ya. Sebagaimana kita pelajari dalam ilmu nahwu itu ada yang namanya goib, ada yang namanya hadir atau ada yang namanya goib. Kalau hadir itu orang kedua kan. Seperti tadi khudil kitab, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Yahya tersebut yaitu orang kedua ataupun sebagai mukhatab. Yang mana Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada Yahya untuk mengambil kitab dengan kuat. Nah, sedangkan al-mudhari al-majzum bilamil amri itu biasanya digunakan untuk orang ketiga ataupun gaib. Contohnya misalkan lian fikdu sa'atin min sa'ati, hendaklah untuk berimpat orang yang mempunyai kesanggupan ketika dalam keluasannya ataupun orang yang sedang mempunyai rizki ketika dalam keleluasaannya. Nah, itu suatu perintah yang mana perintah tersebut perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mempunyai harta ataupun rizki lebih ya, rizki lebih. Nah, yang mana perintah tersebut menggunakan sigoh fi'lul mudhari bilamil amri. Lamul amrinya itu pada kalimat liyunfiqu di sini. Kemudian
Sigoh yang ketiga daripada al-amru di sini yaitu ismu fi'lil amri ataupun isim yang bermakna fi'il amr. Ya, termasuk sigoh yang membentuk kalam insya talabi juga. Misalkan alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Nah, di sini isimnya, isim fi'il amarnya itu alaikum. Ya. Alaikum anfusakum la yadurrukum. Di sini merupakan amr ataupun suatu perintah yang mana perintah tersebut menggunakan sigoh isim fi'il amr yaitu pada kalimat alaikum. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu sigoh al-masdar, sigoh masdar ataupun al-masdar an-naib ala fi'il amr. Masdar yang posisinya berfungsi sebagai pengganti fi'il amr. Contohnya wabil walidaini ihsana. Di sini kita lihat ada masdar di pada kalimat ihsana yaitu berbuat baiklah, yang mana artinya berbuat baiklah terhadap kedua orang tua kalian. Di sini tidak ada sigoh amr ya ataupun fi'lun amrin, tapi di sini menggunakan masdar. Tapi kalau kita artikan, kita lihat maknanya bahwa maknanya tersebut adalah sebuah perintah, yang mana perintah tersebut adalah untuk melaksanakan ataupun melakukan kebaikan terhadap kedua orang tuanya. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tuanya walaupun ini menggunakan masdar. Nah, ini termasuk al-amru, suatu perintah yang menggunakan sigotul masdar. Ya. Nah, dari keempat sigot tersebut pada dasarnya adalah perintah dari yang lebih atas kepada yang lebih rendah. Sebagaimana tadi kita pelajari minal mukhatab ila wajil isti'la, yaitu dari suatu orang yang menyampaikan perintah tersebut kepada orang yang lebih rendah. Ya, orang yang lebih rendah. Namun tadi juga telah saya jelaskan bahwa apabila ada suatu perintah dari yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi, maka itu tidak bisa disebut dengan al-amru. Nah, di sini ada fi'il amar, ya, fi'il amar, tapi fi'il tersebut tidak berfungsi sebagai amar. Ya. Fi'lun amrin, tapi fi'il amar tersebut tidak berfungsi sebagai suatu perintah. Ya. Di sini terdiri dari beberapa, ada kalau guys sekitar 18, tapi di sini saya jelaskan hanya 10 saja. Insya Allah saya jelaskan 10. Waqad takhruju siyagul amr an ma'nahal asli. Jadi sigotul amri tersebut telah keluar dari makna yang asal atau dari makna asalnya. Dalam arti bahwa perintah tersebut ya, fi'il amar tersebut, sigoh amar tersebut tidak berfungsi sebagai suatu perintah. Contohnya misalkan di sini ya ad-doa ya, sebagai doa ya. Kalau doa ini yaitu suatu perintah ya, yang mana perintah tersebut dilakukan ataupun diperintahkan oleh orang yang lebih rendah kepada orang yang lebih tinggi. Ya, coba kita lihat contohnya misalkan Robbi auzini an ashkura ni'matak. Ini kan sebagai permintaan dari hamba terhadap Robnya ataupun terhadap Tuhannya, yang mana hamba di sini adalah orang makhluk yang lebih rendah daripada Tuhannya. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai amr, fungsinya tidak bisa dikatakan sebagai perintah ya, tapi sebagai doa ya, doa berharap. Ya, contoh yang lain mungkin Robbi ighfirli dunubi, Robbi ighfirli dunubi wali walidayya. Kita tidak memerintahkan kepada Tuhan kita, tapi kita berdoa berharap kepada Tuhan kita agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan terhadap apa yang kita apa yang kita harapkan. Ya. Jadi perbedaan antara ad-du'a sama al-amru itu adalah bahwa al-amru tersebut diperintahkan dari atas, dari dari yang lebih atas, lebih tinggi terhadap yang lebih rendah. Nah, kalau doa itu dari yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matik. Tuhanku, ilhamilah aku untuk mensyukuri nikmatmu. Ya, jadi ini hambanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengilhamkan agar orang tersebut bisa mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berarti memerintahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilham, tapi berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham terhadap orang yang berdoa tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu altimas ataupun berfungsi untuk meminta, ya, permintaan. Contohnya kaukuli kaliman yusawi ka'atini al-qalam. Jadi al-iltimas di sini adalah tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang sederajat kedudukannya, gitu ya. Contohnya ucapan kalian untuk kawan kalian yang sama derajatnya, atini al-qalam, berikanlah aku sebuah pena. Nah, maka itu tidak bisa dikategorikan ataupun tidak berfungsi sebagai amr ataupun suatu perintah, walaupun sigohnya al-amru atini, ya, dari asal kata a'ta yu'ti, ya, tapi itu berfungsi sebagai al-iltimas ataupun permintaan, meminta untuk memberikan sebuah pena. Ya. Kemudian selanjutnya al-irsyad ataupun petunjuk, ya, petunjuk. Contohnya idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Di sini walaupun fi'il amr ataupun sigohnya sigotul amr pada kalimat faktubuhu, tapi di sini tidak berfungsi sebagai perintah, tapi berfungsi sebagai al-irsyad ataupun petunjuk. Di sini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar apabila kalian melakukan ataupun ingin melaksanakan hutang piutang, maka agar supaya dicatat, ya. Kemudian selanjutnya at-tahdid, ya, ataupun yang mana maknanya ancaman, ya, ancaman. Contohnya i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basira. Kerjakanlah sekehendak kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Maha melihat. Di sini perintah tersebut disertai dengan ancaman. Kemudian selanjutnya at-ta'jiz ataupun melemahkan, ya. Contohnya fa'tu bi suratim mim mithli. Walaupun sigohnya sigotul amr pada kalimat fa'tu, tapi ini fungsinya tidak sebagai perintah, tapi melemahkan orang yang diajak bicaranya oleh orang yang diajak bicaranya. Kemudian selanjutnya al-ibahah, ya, ataupun membolehkan. Contohnya wakulu washrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyad min al-khaytul aswad. Di sini walaupun sigohnya sigoh amr pada kalimat kulu washrabu, makanlah dan minumlah, tapi ini tidak berfungsi sebagai perintah, tapi berfungsi untuk al-ibahah, membolehkan, ya, membolehkan makan dan minum, sebelum terbit fajar. Kemudian selanjutnya al-ikram, ya, ataupun menghormati, ya, penghormatan. Contohnya udkhulha bisalamin aminin. Di sini walaupun fi'il amr ataupun sigohnya sigoh amr pada kalimat udkhul, ya, udkhulha, tapi tidak berfungsi sebagai amr, tapi dia berfungsi sebagai penghormatan terhadap orang-orang ataupun ahli surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan ataupun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat ini terhadap orang-orang yang akan masuk surga. Kemudian selanjutnya al-ihanah ataupun penghinaan. Contohnya kunu hijaratan aw hadida. Jadilah kalian besi, batu ataupun besi. Di sini walaupun sigohnya sigoh amr, tapi dia berfungsi sebagai al-ihanah, penghinaan. Kemudian selanjutnya al-izn ataupun izin, ya. Contohnya kakuli kalimantoro kalbaba udhul, seperti ucapan kalian terhadap teman yang ingin masuk kepada ruangan kalian. Udhul, masuklah. Di sana tidak berarti itu sebagai perintah
agar orang yang ingin masuk kepada tidak berarti sebagai perintah, tapi sigotul amr tersebut berfungsi sebagai izin ya, ataupun memberikan izin. Kemudian selanjutnya adalah at-ta'jub, yaitu heran ataupun takjub. Contohnya udzur kaifa darabu lakal amsal, walaupun fil amar ataupun sigohnya sigatul amar pada kalimat undur, tapi dia berfungsi sebagai ta'jub ataupun heran. Baiklah teman-teman mahasiswa yang saya hormati, untuk pertemuan kali ini ataupun pada video kali ini saya cukupkan sekian. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya saya akan bahas tentang an-nahyu, yaitu bagian kedua daripada tolabi, insya'ut tolabi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, pada video ini bermanfaat. Mudah-mudahan guru-guru kita, para mahasiswa diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.